Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya. Jiwa-jiwa yang diam-diam lelah dengan hiruk-pikuk dunia. Jiwa-jiwa yang di tengah senyumnya masih menyimpan kehampaan yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Dan jiwa-jiwa yang malam ini datang bukan sekadar untuk mendengar sebuah kajian, tetapi untuk menemukan sesuatu yang telah lama hilang dari dirinya sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin engkau berhenti sejenak dari semua kesibukanmu. Lupakan sebentar dunia yang terus menuntut perhatianmu. Lupakan suara-suara yang memenuhi kepalamu setiap hari. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan tenang. Rasakan udara yang masuk ke dalam dadamu. Rasakan bagaimana hidup masih mengalir di dalam dirimu tanpa pernah engkau sadari. Sekarang pejamkan mata batinmu sejenak. Bayangkan jika seluruh dunia tiba-tiba diam. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada notifikasi. Tidak ada manusia. Yang tersisa hanya dirimu dan keheningan yang begitu dalam. Dalam sunyi itu, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang memanggilmu? Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat dekat. Sesuatu yang membuat hatimu bergetar tanpa alasan yang jelas. Mungkin selama ini engkau mengira kegelisahanmu berasal dari masalah hidup, dari ekonomi, dari kehilangan, dari manusia yang menyakitimu. Tetapi bagaimana jika sebenarnya kegelisahan itu adalah panggilan? Panggilan dari Allah yang sedang mengetuk hatimu perlahan. Panggilan agar engkau berhenti sejenak dari dunia, lalu kembali melihat ke dalam dirimu sendiri. Karena sesungguhnya ada rahasia besar yang jarang disadari manusia. Bahwa perjalanan paling jauh bukanlah perjalanan melintasi gunung, lautan, atau negeri-negeri asing. Perjalanan paling jauh adalah perjalanan masuk ke dalam diri sendiri. Dan tidak semua orang berani melakukannya. Malam ini, kita akan memulai perjalanan itu bersama. Namun sebelum melangkah lebih dalam, tuliskan di kolom komentar satu kata yang paling menggambarkan keadaan hatimu saat ini. Mungkin lelah, mungkin hampa, mungkin tenang, atau mungkin rindu. Biarlah itu menjadi jejak perjalanan ruhanimu malam ini. Dan jika hatimu merasa tersentuh, jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak saudara kita yang menemukan cahaya dari renungan ini. Serta subscribe bila engkau ingin terus berjalan bersama dalam perjalanan makrifat jiwa ini. Saudaraku, di dalam dirimu sebenarnya ada sebuah pintu rahasia. Sebuah pintu yang tidak terlihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan, namun keberadaannya lebih nyata daripada dunia yang setiap hari engkau lihat. Pintu itu bukan terbuat dari kayu atau besi. Ia terbuat dari kesadaran yang selama ini terlupakan. Sejak kecil manusia diajarkan mencari segala sesuatu di luar dirinya. Mencari kebahagiaan di luar. Mencari pengakuan di luar. Bahkan mencari Allah pun seringkali dilakukan keluar. Orang mencarinya di tempat-tempat tertentu, dalam simbol-simbol tertentu, dalam keramaian ritual yang panjang. Namun anehnya, semakin banyak manusia mencari keluar, semakin mereka merasa Allah itu jauh. Padahal Allah telah berfirman bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher manusia sendiri. Lalu mengapa manusia tetap merasa jauh? Karena manusia terlalu sibuk melihat keluar hingga lupa masuk ke dalam dirinya sendiri. Hati manusia ibarat sebuah cermin. Namun cermin itu telah lama tertutup debu dunia. Debu kesombongan. Debu amarah. Debu luka. Debu nafsu. Debu ambisi. Dan semakin lama debu itu menumpuk, semakin kabur pantulan cahaya Allah di dalamnya. Bayangkan sebuah cermin yang tidak pernah dibersihkan bertahun-tahun. Ketika engkau bercermin ke sana, engkau bahkan tidak bisa melihat wajahmu sendiri. Bukan karena wajahmu hilang, tetapi karena cerminnya tertutup kotoran. Begitulah keadaan banyak jiwa manusia hari ini. Allah tidak pernah jauh. Cahayanya tidak pernah padam. Tetapi hati manusialah yang tertutup oleh kebisingan dunia. Dan yang lebih menyedihkan,
Banyak manusia tidak sadar bahwa jiwanya sedang tertutup. Mereka tertawa, tetapi hatinya kosong. Mereka terlihat bahagia, tetapi batinnya gelisah. Mereka memiliki banyak hal, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Mengapa? Karena ruh mereka lapar. Dan tidak ada satupun kenikmatan dunia yang bisa mengenyangkan ruh selain kedekatan dengan Allah. Maka tugas terbesar manusia bukanlah mencari cahaya kemana-mana. Tugas terbesar manusia adalah membersihkan cermin jiwanya sendiri. Dengan zikir, dengan taubat, dengan air mata yang jatuh diam-diam di malam hari, dengan keberanian untuk jujur melihat dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit debu itu akan terangkat. Dan ketika hati mulai bersih, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Engkau akan mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Engkau akan mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap napasmu, dalam setiap detak jantungmu, dalam setiap sunyi yang sebelumnya terasa menakutkan. Saat itulah engkau akan sadar bahwa selama ini Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dialah yang diam-diam menjagamu ketika engkau hancur. Dialah yang tetap dekat ketika seluruh dunia menjam. Dialah yang tetap menunggu meski engkau berkali-kali melupakannya. Tetapi ada satu hal yang harus engkau pahami. Pintu rahasia itu tidak akan terbuka dengan sendirinya. Ia menunggu untuk diketuk. Dan tidak semua orang berani mengetuknya. Karena ketika seseorang mulai masuk ke dalam dirinya sendiri, ia akan berhadapan dengan banyak hal yang selama ini ia hindari. Luka-luka lama, ketakutan, dosa-dosa yang disembunyikan, kehampaan yang ditutupi oleh kesibukan dunia. Namun justru di balik semua itulah cahaya mulai ditemukan. Karena Allah seringkali tidak ditemukan dalam keramaian, melainkan dalam keheningan yang paling dalam. Maka malam ini, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan makrifat jiwa ini, izinkan pertanyaan ini mengetuk hatimu perlahan. Apakah engkau siap mengetuk pintu rahasia dalam jiwamu sendiri? Saudaraku, setelah engkau mulai menyadari bahwa di dalam dirimu ada sebuah pintu rahasia menuju Allah, kini kita akan melangkah lebih dalam lagi. Sebab di balik pintu itu terdapat sebuah misteri yang bahkan para malaikat pun tidak diberi pengetahuan sepenuhnya tentangnya. Misteri itu adalah ruh. Allah berfirman ketika manusia bertanya tentang ruh, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sebuah jawaban yang singkat, namun menyimpan samudera makna yang begitu dalam. Seolah Allah ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam diri manusia yang jauh lebih agung daripada tubuhnya sendiri. Coba renungkan sejenak, apa sebenarnya yang membuat tubuhmu hidup? Apa yang membuat matamu bisa menangis, hatimu bisa merindukan sesuatu yang tidak terlihat, dan jiwamu bisa merasa hampa meski dunia memberimu segalanya? Itu adalah ruh. Ruh bukan berasal dari tanah sebagaimana jasadmu. Ruh adalah percikan cahaya ilahi yang Allah tiupkan ke dalam dirimu. Dan karena itulah, jauh di dalam hatimu, selalu ada kerinduan untuk kembali kepadanya. Kerinduan itu kadang hadir dalam bentuk kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Kadang hadir sebagai kehampaan di tengah keramaian. Kadang hadir sebagai air mata yang jatuh diam-diam saat engkau mengingat Allah di malam hari. Karena ruh selalu ingin pulang. Namun manusia seringkali lupa pada pengendara sejatinya. Mereka terlalu sibuk mengurus kendaraan. Tubuh dipoles sedemikian rupa. Wajah dipercantik. Penampilan dijaga. Dunia dipenuhi manusia yang rela menghabiskan waktu berjam-jam demi memperindah jasadnya, tetapi tidak pernah meluangkan waktu untuk bertanya. Bagaimana keadaan ruhku hari ini? Apakah ruhku hidup, atau justru sedang sekarat? Betapa ironisnya manusia. Mereka takut tubuhnya sakit, tetapi tidak takut jika ruhnya mati perlahan. Mereka panik ketika wajahnya menua, tetapi tidak sadar bahwa jiwanya telah lama kehilangan cahaya. Padahal tubuh hanyalah pakaian sementara. Kelak ia akan kembali menjadi tanah. Sedangkan ruh akan terus hidup, membawa semua cahaya atau kegelapan yang pernah ia kumpulkan selama di dunia. Para arif menggambarkan ruh seperti matahari yang selalu bersinar. Cahaya itu tidak pernah padam, tidak pernah rusak, tidak pernah hilang.
Namun ada sesuatu yang menutupi cahaya itu. Sesuatu yang membuat manusia tidak lagi merasakan kehangatan ruhnya sendiri. Itulah nafsu. Nafsu ibarat awan hitam yang menutupi matahari ruhani. Mataharinya tetap ada, tetapi cahayanya tidak mampu menembus karena tertutup oleh kabut dunia. Semakin tebal awan itu, semakin gelap hati manusia. Hingga akhirnya ia lupa bahwa di dalam dirinya pernah ada cahaya yang begitu indah. Dan anehnya, banyak manusia justru memelihara awan itu. Mereka memberi makan nafsunya setiap hari. Nafsu ingin dipuji. Nafsu ingin dihormati. Nafsu ingin dianggap hebat. Nafsu ingin memiliki segalanya. Bahkan ketika satu keinginan terpenuhi, nafsu tetap merasa kurang. Itulah sebabnya manusia tidak pernah benar-benar puas dengan dunia. Karena nafsu tidak akan pernah berkata cukup. Saudaraku, makrifat tidak bisa ditemukan hanya dengan logika. Tidak cukup hanya membaca kitab, menghafal dalil, atau memenangkan perdebatan agama. Sebab Allah bukan sekadar untuk dipikirkan, tetapi untuk dirasakan kehadirannya. Akal hanya bisa membawa manusia sampai batas tertentu. Tetapi ruhlah yang mampu mengenali cahaya Allah. Itulah sebabnya ada orang yang ilmunya tinggi namun hatinya tetap kosong. Dan ada orang sederhana yang bahkan tidak banyak bicara, tetapi hatinya penuh cahaya. Karena yang membuat manusia dekat dengan Allah bukan semata luasnya pengetahuan, melainkan hidupnya ruh di dalam dirinya. Namun perjalanan menuju ruh tidaklah mudah. Karena nafsu akan selalu mencoba menarik manusia kembali ke bawah. Bayangkan seekor burung yang memiliki sayap besar dan kuat. Ia diciptakan untuk terbang tinggi menembus langit. Tetapi kakinya diikat oleh tali tipis di tanah. Burung itu akhirnya hanya berjalan kecil di permukaan bumi. Ia lupa bahwa sebenarnya ia mampu terbang. Begitulah manusia. Ruhmu sebenarnya memiliki sayap untuk terbang menuju makrifat. Tetapi nafsu mengikatmu pada dunia. Mengikatmu pada pujian manusia. Pada ambisi yang tidak ada habisnya. Pada ketakutan kehilangan dunia yang fana. Dan yang paling berbahaya, kadang nafsu datang dengan wajah yang terlihat suci. Inilah jebakan yang sering tidak disadari oleh para pencari jalan spiritual. Nafsu tidak selalu mengajak manusia kepada maksiat terang-terangan. Kadang ia menyusup ke dalam ibadah. Membuat seseorang bangga dengan salatnya. Bangga dengan ilmunya. Bangga karena merasa lebih dekat kepada Allah dibanding orang lain. Nafsu spiritual adalah tirai yang paling halus. Seseorang bisa terlihat sangat religius, tetapi diam-diam hatinya dipenuhi rasa ingin dipuji. Ia ingin dianggap alim. Ingin disebut saleh. Ingin dilihat sebagai manusia suci. Padahal semua itu hanyalah permainan ego yang memakai pakaian agama. Dan selama ego masih duduk di singgasana hati, cahaya Allah tidak akan benar-benar masuk. Maka berhati-hatilah, karena terkadang yang paling jauh dari Allah bukan orang yang banyak dosanya, tetapi orang yang merasa dirinya sudah dekat dengan Allah. Sebab dosa masih bisa melahirkan tangisan taubat. Tetapi kesombongan spiritual membuat manusia merasa tidak perlu lagi menangis di hadapannya. Saudaraku, perjalanan makrifat adalah perjalanan membersihkan awan-awan nafsu sedikit demi sedikit. Dengan zikir, dengan muhasabah, dengan kejujuran melihat kebusukan diri sendiri, dengan keberanian menghancurkan ego yang selama ini dipelihara. Dan itu adalah peperangan yang paling berat. Bukan melawan manusia lain, bukan melawan dunia luar, tetapi melawan dirimu sendiri. Karena sesungguhnya keberanian sejati bukanlah ketika engkau mampu menaklukkan dunia, melainkan ketika engkau mampu menaklukkan nafsu dalam dirimu sendiri. Saudaraku, setelah memahami bahwa di dalam diri manusia ada ruh yang bercahaya namun tertutup oleh nafsu, kini kita sampai pada sebuah rahasia yang sering dilupakan manusia modern. Sebuah rahasia yang begitu sunyi, tetapi justru di sanalah Allah paling dekat dirasakan. Rahasia itu adalah keheningan. Hari ini manusia hidup di tengah dunia yang tidak pernah benar-benar diam. Sejak membuka mata di pagi hari hingga terlelap di malam hari, manusia terus dikelilingi suara. Suara notifikasi, suara kendaraan, suara percakapan, suara berita, suara ketakutan, suara ambisi. Bahkan ketika tubuhnya sedang diam, pikirannya tetap ribut tanpa henti. Dunia mengajarkan manusia untuk terus bergerak, terus berbicara,
terus mengejar sesuatu. Seakan-akan jika ia berhenti sejenak saja, hidupnya akan tertinggal. Padahal tanpa disadari, semakin sibuk manusia dengan dunia luar, semakin ia kehilangan hubungan dengan dunia batinnya sendiri. Dan ketika hubungan dengan batin mulai hilang, manusia perlahan kehilangan suara jiwanya. Itulah sebabnya banyak orang merasa kosong meski hidupnya terlihat penuh. Mereka memiliki hiburan, memiliki teman, memiliki kesibukan, tetapi ketika malam tiba dan semuanya sunyi, ada kehampaan yang perlahan naik ke permukaan. Kehampaan itu sebenarnya bukan musuh. Itu adalah panggilan. Namun banyak manusia takut menghadapi keheningan. Karena ketika dunia mulai diam, mereka tidak lagi bisa lari dari dirinya sendiri. Dalam diam, luka-luka lama mulai berbicara. Dosa-dosa yang dikubur rapat mulai muncul ke permukaan. Ketakutan yang selama ini ditutupi oleh tawa palsu perlahan mengetuk hati. Maka manusia memilih kembali sibuk. Mereka menyalakan musik agar tidak mendengar suara batinnya. Mereka terus mencari keramaian agar tidak merasa sepi. Mereka memenuhi hidup dengan aktivitas agar tidak perlu berhadapan dengan kekosongan di dalam dirinya. Padahal justru disitulah pintu menuju Allah berada. Keheningan adalah jalan rahasia menuju Tuhan. Bukan keheningan yang sekadar tanpa suara, tetapi keheningan batin. Sebuah keadaan ketika gelombang pikiran mulai tenang. Ketika ego perlahan melemah. Ketika hati berhenti berlari kemana-mana lalu mulai memandang ke dalam dirinya sendiri. Dalam keheningan seperti itulah manusia mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Suara ruhnya. Dan suara ruh selalu mengarah kepada Allah. Saudaraku, para arif berkata bahwa Allah lebih mudah ditemukan dalam keheningan daripada dalam keramaian. Karena Allah tidak hadir dalam kegaduhan ego, tetapi dalam hati yang hening dan tunduk. Lihatlah langit malam ketika dunia mulai tidur. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Begitu pula hati manusia. Ketika batinnya mulai tenang, ia perlahan menjadi seperti langit malam yang luas. Dan dalam keluasan itulah cahaya Allah mulai terlihat. Keheningan sejati bukan berarti engkau harus pergi ke gunung atau meninggalkan dunia. Sebab banyak orang yang hidup di tempat sunyi tetapi pikirannya tetap ribut. Keheningan sejati adalah ketika batinmu tidak lagi mudah diseret oleh gelombang dunia. Engkau mungkin berada di tengah keramaian, tetapi hatimu tetap tenang. Engkau mungkin sedang menghadapi masalah hidup, tetapi di dalam dadamu tetap ada ruang damai yang tidak terguncang. Inilah keadaan jiwa yang mulai mengenal Allah. Ketika hati mulai hening, sesuatu yang indah perlahan terjadi. Napasmu tidak lagi sekadar napas. Ia menjadi zikir. Detak jantungmu tidak lagi sekadar denyut tubuh. Ia menjadi tasbih yang diam-diam memuji Allah. Dan engkau mulai menyadari bahwa seluruh hidup sebenarnya sedang berzikir kepadanya. Angin yang berhembus, daun yang berguguran, malam yang sunyi, bahkan air matamu, semuanya sedang berbicara tentang Allah. Namun hanya hati yang hening yang mampu mendengarnya. Lalu perlahan kita sampai pada rahasia yang lebih dalam lagi. Tentang hati manusia. Saudaraku, hati bukan sekadar organ di dalam dada. Ia adalah cermin gaib tempat cahaya Allah dipantulkan. Tetapi sebagaimana cermin biasa, hati juga bisa menjadi kusam. Bisa tertutup noda. Bisa kehilangan kemampuannya memantulkan cahaya. Itulah yang terjadi pada banyak manusia. Hatinya dipenuhi debu dunia. Debu iri. Debu dendam. Debu kesombongan. Debu cinta dunia yang berlebihan. Hingga akhirnya cahaya Allah tidak lagi terlihat di dalam dirinya. Bukan karena Allah pergi, tetapi karena hati itu terlalu kotor untuk memantulkan cahayanya. Maka perjalanan spiritual sesungguhnya bukanlah mencari cahaya di luar, melainkan membersihkan hati agar cahaya yang sejak awal sudah ada bisa kembali terlihat. Dan alat pembersih hati itu adalah zikir. Setiap kali engkau menyebut nama Allah dengan hati yang hadir, satu lapisan debu terangkat dari cermin batinmu. Setiap taubat yang tulus membersihkan noda yang lama mengeras di dalam hati. Setiap air mata yang jatuh karena rindu kepada Allah adalah air suci yang membasuh jiwa. Karena itu jangan malu menangis di hadapan Allah. Tangisan batin bukan kelemahan. Ia adalah tanda bahwa hati masih hidup. Dan ketika hati mulai bersih, engkau akan melihat tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia.
Engkau mulai merasakan damai tanpa sebab. Bukan karena hidupmu sempurna. Bukan karena semua masalah selesai. Tetapi karena ada cahaya lembut yang mulai menyinari dadamu dari dalam. Engkau mulai menangis ketika mendengar nama Allah disebut. Bukan karena sedih, tetapi karena hatimu tiba-tiba merasa pulang. Dan engkau mulai merasakan getaran aneh setiap kali mengingatnya. Seakan ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang dibangunkan setelah lama tertidur. Itulah cahaya hati. Cahaya yang tidak bisa dibeli dunia. Tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Tidak bisa dipahami kecuali oleh mereka yang pernah merasakannya. Saudaraku, jika hari ini hatimu masih gelisah, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang memanggilmu masuk ke dalam keheningan agar engkau mulai mendengar suara jiwamu sendiri. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah jauh. Dia tidak pernah pergi. Dialah cahaya yang selama ini tersembunyi di balik hatimu. Saudaraku, ada satu fase dalam perjalanan menuju Allah yang hampir selalu membuat manusia gemetar ketika mengalaminya. Fase yang tidak banyak dibicarakan karena begitu sunyi, begitu dalam, dan terkadang terasa menakutkan. Fase itu adalah malam jiwa. Sebuah keadaan ketika seseorang merasa kehilangan cahaya yang dulu pernah ia rasakan. Doa-doanya terasa kosong. Zikir yang dahulu menenangkan kini terasa hambar. Hatinya seperti berjalan di lorong gelap tanpa arah. Dan yang paling menyakitkan, ia merasa Allah begitu jauh darinya. Mungkin engkau pernah mengalaminya. Saat engkau berdoa tetapi langit terasa diam. Saat engkau menangis tetapi hati tetap terasa kering. Saat engkau salat namun tidak lagi merasakan getaran yang dulu pernah menyentuh dadamu. Pada titik itu banyak manusia mulai putus asa. Mereka mengira Allah meninggalkan mereka. Mereka mengira dirinya telah ditolak. Bahkan ada yang berhenti berjalan karena merasa seluruh perjalanan spiritualnya hanyalah ilusi. Padahal justru disitulah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Saudaraku, kegelapan batin bukan selalu hukuman. Terkadang ia adalah proses penyucian yang paling dalam. Allah sedang membawa seorang hamba masuk ke ruang sunyi agar ia dilepaskan dari semua sandaran palsu selain dirinya. Selama ini manusia terlalu banyak bersandar pada dunia. Bersandar pada pujian manusia. Bersandar pada harta. Bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Bahkan kadang bersandar pada amal ibadahnya hingga diam-diam merasa dirinya sudah cukup baik. Dan Allah, dengan kasih sayangnya yang tersembunyi, mulai menghancurkan semua sandaran itu satu persatu. Bukan karena dia membenci hambanya. Tetapi karena dia ingin manusia hanya bergantung kepadanya. Malam jiwa adalah proses ketika Allah perlahan mencabut apa yang selama ini membuat manusia lalai. Kadang melalui kehilangan. Kadang melalui kesepian. Kadang melalui kehancuran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan pada saat semuanya runtuh, manusia akhirnya mulai sadar bahwa tidak ada tempat kembali selain Allah. Bayangkan sebuah malam yang sangat pekat. Tidak ada bulan. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya sedikit pun. Pada awalnya engkau akan merasa takut. Engkau ingin segera lari mencari terang. Namun jika engkau bertahan dalam gelap itu, perlahan matamu mulai menyesuaikan diri. Dan tiba-tiba engkau mulai melihat sesuatu. Cahaya kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Begitulah malam jiwa. Pada awalnya ia terasa mencekam. Engkau merasa tersesat. Tetapi semakin engkau bertahan dengan sabar, semakin batinmu mulai mampu melihat cahaya yang lebih halus. Cahaya yang tidak berasal dari dunia luar. Cahaya yang muncul dari kedalaman ruhmu sendiri. Karena terkadang cahaya Allah baru terlihat ketika semua cahaya dunia dipadamkan. Saudaraku, ada rahasia besar di balik rasa kosong. Manusia selalu takut merasa kosong. Mereka buru-buru mengisi hidupnya dengan hiburan, keramaian, dan kesibukan agar tidak perlu merasakan kehampaan di dalam dirinya. Padahal justru dalam kekosongan itu Allah sedang menyiapkan ruang bagi cahayanya. Coba renungkan, bagaimana mungkin sebuah wadah bisa diisi jika ia masih penuh? Bagaimana mungkin hati bisa dipenuhi Allah jika ia masih penuh dengan ego, kesombongan, dan cinta dunia? Karena itu malam jiwa seringkali terasa seperti penghancuran. Allah menghancurkan kesombonganmu. Menghancurkan rasa aman palsumu, menghancurkan ketergantunganmu kepada dunia. Dan proses itu menyakitkan. Ego tidak pernah mau dihancurkan dengan mudah.
Nafsu selalu ingin tetap berkuasa. Ia ingin terus dipuji, terus dianggap penting, terus merasa memiliki kendali. Namun Allah tidak akan membiarkan seorang pencari makrifat terus hidup dalam ilusi dirinya sendiri. Maka sedikit demi sedikit, semua topeng mulai dilepas. Engkau mulai melihat betapa rapuhnya dirimu, betapa lemahnya hatimu, betapa selama ini engkau terlalu mengandalkan dirimu sendiri. Dan anehnya, justru ketika dirimu mulai hancur, cahaya Allah mulai masuk. Karena cahaya hanya masuk melalui hati yang retak. Itulah sebabnya banyak para arif mengalami malam jiwa sebelum mencapai kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Mereka pernah melewati kesepian yang panjang, pernah menangis dalam sunyi, pernah merasa seperti kehilangan segalanya. Namun mereka tidak berhenti berjalan. Mereka tetap bertahan dalam gelap. Dan karena itulah mereka akhirnya melihat cahaya hakikat yang tidak pernah dilihat oleh kebanyakan manusia. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang berada dalam fase gelap, jangan terburu-buru menyalahkan dirimu. Jangan langsung berpikir bahwa Allah meninggalkanmu. Bisa jadi justru Dia sedang membersihkan jiwamu. Bisa jadi Dia sedang mengosongkan hatimu dari selainnya. Bisa jadi Dia sedang menghancurkan dinding ego yang selama ini menghalangi cahaya masuk ke dalam dirimu. Karena seorang hamba tidak akan benar-benar mengenal Allah selama ia masih sibuk mempertahankan dirinya sendiri. Malam jiwa memang menyakitkan, tetapi ia juga suci. Ia adalah ruang rahasia tempat Allah mendidik hambanya secara langsung. Tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa manusia lain ikut campur. Dan hanya mereka yang bertahan dalam malam itu yang akhirnya akan memahami satu rahasia besar. Bahwa terkadang Allah menyembunyikan cahayanya bukan untuk meninggalkanmu, tetapi agar engkau belajar mencarinya dengan hati yang lebih dalam. Maka jangan takut pada gelap. Jangan lari dari kehampaan. Jangan buru-buru memadamkan sunyi dengan kebisingan dunia. Duduklah sejenak bersama luka batinmu. Menangislah di hadapan Allah jika memang hatimu ingin menangis. Biarkan semua topeng runtuh. Biarkan egomu hancur perlahan. Karena setelah malam paling gelap, selalu ada fajar yang menunggu. Dan orang-orang yang bertahan dalam malam jiwanya akan menemukan cahaya yang tidak pernah padam. Sebab sesungguhnya gelap bukan akhir perjalanan, melainkan jalan rahasia menuju Allah. Saudaraku, setelah melewati malam jiwa yang gelap dan sunyi, ada satu cahaya yang perlahan mulai muncul dari kedalaman hati. Cahaya itu sering datang dengan sangat lembut, tidak gaduh, tidak memaksa. Namun ketika ia hadir, jiwa mulai merasa hidup kembali. Cahaya itu adalah zikir. Banyak manusia mengira zikir hanyalah ucapan yang diulang oleh lisan. Kalimat-kalimat yang dilafalkan berulang-ulang hingga menjadi rutinitas. Padahal zikir sejati jauh lebih dalam daripada sekadar suara bibir. Zikir adalah bahasa ruh. Ia adalah panggilan cinta dari seorang hamba kepada Tuhannya. Sebuah ketukan halus di pintu langit. Sebuah bisikan sunyi yang keluar dari hati yang sedang merindukan Allah. Karena itu tidak semua zikir memiliki nyawa. Ada orang yang melafalkan ribuan tasbih, tetapi hatinya tetap keras. Ada yang berzikir panjang, tetapi pikirannya masih sibuk mengejar dunia. Ada yang lisannya menyebut Allah, tetapi batinnya tetap jauh darinya. Dan ada pula seorang hamba yang hanya mampu mengucapkan satu kali, Allah, namun seluruh jiwanya bergetar. Satu zikir yang lahir dari hati yang hadir lebih hidup daripada ribuan lafaz yang kosong dari kesadaran. Sebab Allah tidak melihat banyaknya ucapan, tetapi kedalaman hati yang memanggilnya. Bayangkan seseorang yang mengetuk sebuah pintu di tengah malam. Ia mengetuk perlahan, lalu menunggu dengan sabar. Tidak marah ketika pintu belum terbuka. Tidak pergi meski belum ada jawaban. Ia terus mengetuk karena yakin bahwa di balik pintu itu ada seseorang yang mendengarnya. Begitulah zikir. Zikir adalah ketukan sabar di pintu Allah. Pada awalnya mungkin engkau merasa tidak terjadi apa-apa. Hatimu masih gelisah. Pikiranmu masih liar. Dunia masih terasa berat. Tetapi jangan berhenti mengetuk. Karena setiap zikir sebenarnya sedang membersihkan sesuatu di dalam dirimu. Setiap subhanallah mengikis kesombongan yang diam-diam tumbuh dalam hati. Setiap alhamdulillah menghapus keluh kesah yang selama ini menggelapkan jiwa. Setiap astagfirullah
membasuh luka dosa yang lama mengendap dalam batinmu. Dan setiap engkau menyebut, Allah, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu rumah asal ruhmu sendiri. Saudaraku, zikir memiliki perjalanan. Pada awalnya ia hanya berada di lisan. Bibir bergerak, suara terdengar, tetapi hati belum sepenuhnya hadir. Dan itu wajar. Sebab setiap perjalanan selalu dimulai dari langkah kecil. Namun jika engkau terus melakukannya dengan tulus, perlahan zikir itu turun ke dalam hati. Di tahap ini, engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Nama Allah tidak lagi terasa asing. Ketika engkau menyebutnya, dadamu mulai hangat. Hatinya mulai lembut. Air mata mulai mudah jatuh tanpa sebab yang jelas. Dan jika Allah berkehendak lebih jauh lagi, zikir itu akan masuk ke tahap yang paling dalam. Ia menjadi napas itu sendiri. Pada titik ini seseorang tidak lagi sekadar berzikir pada waktu tertentu. Seluruh hidupnya menjadi zikir. Tarikan napasnya membawa nama Allah. Hembusan napasnya dipenuhi kesadaran akan kehadirannya. Ia berjalan bersama Allah. Ia menangis bersama Allah. Ia diam bersama Allah. Dan bahkan ketika lisannya tidak bergerak, ruhnya tetap menyebut namanya tanpa henti. Inilah zikir yang hidup. Zikir yang tidak lagi dipaksa, tetapi mengalir seperti darah di dalam tubuh. Namun saudaraku, semakin dalam seseorang berzikir, semakin ia akan mengenal sesuatu yang sangat rahasia, yaitu rindu. Ada sebuah api yang tidak terlihat, tetapi mampu membakar seluruh isi jiwa manusia. Api itu bukan api dunia. Ia tidak menghancurkan tubuh, tetapi membakar hati hingga hanya tersisa kerinduan kepada Allah. Inilah yang disebut rindu ilahi. Rindu kepada Allah bukan seperti rindu kepada manusia. Ia lebih dalam, lebih sunyi, dan seringkali sulit dijelaskan. Kadang seseorang merasa gelisah tanpa tahu apa yang hilang. Kadang ia menangis ketika mendengar ayat Al-Quran. Kadang ia melihat langit malam lalu dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang tidak bisa diterangkan. Karena ruhnya sedang rindu pulang. Dan anehnya, semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin besar rindunya. Ia mulai merasa dunia tidak lagi cukup. Bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena hatinya mulai mencicipi sesuatu yang lebih tinggi daripada seluruh kenikmatan dunia. Itulah sebabnya banyak manusia merasa kosong meski memiliki segalanya. Mereka punya harta, tetapi gelisah. Mereka punya pasangan, tetapi sepi. Mereka punya ketenaran, tetapi hatinya tetap menangis diam-diam. Karena sebenarnya yang dicari ruh bukan dunia. Ruh sedang mencari Allah. Dan ketika rindu itu mulai bangkit, hidup tidak lagi terasa sama. Seseorang bisa menangis tanpa sebab. Bisa merasa sangat dekat kepada Allah di tengah malam yang sunyi. Bisa tiba-tiba merasa dunia begitu kecil dibanding kerinduan di dalam dadanya. Kadang Allah menyalakan api rindu itu melalui kehilangan. Melalui musibah. Melalui patah hati. Melalui kehancuran yang membuat manusia sadar bahwa dunia tidak pernah benar-benar bisa menjadi rumah bagi jiwanya. Dan meski terasa menyakitkan, sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena lewat kehilangan, Allah sedang menarik seorang hamba kembali kepadanya. Saudaraku, jika hari ini hatimu mudah menangis ketika mengingat Allah, jangan malu. Jika dunia mulai terasa sempit meski engkau memiliki banyak hal, jangan takut. Jika ada kerinduan aneh yang membuatmu ingin lebih dekat kepada Allah, jangan abaikan. Karena bisa jadi itu tanda bahwa ruhmu sedang dibangunkan. Dan ketahuilah satu rahasia besar yang jarang dipahami manusia. Sesungguhnya Allah bukan hanya dirindukan, tetapi Dialah yang lebih dahulu merindukanmu. Saudaraku, setelah zikir menghidupkan ruh dan rindu ilahi mulai membakar jiwa, perjalanan makrifat akan membawa seseorang menuju sebuah gerbang yang sangat dalam, sangat sunyi, dan sangat mengguncang. Gerbang itu bernama fana. Inilah titik ketika seorang hamba mulai kehilangan dirinya sendiri. Bukan kehilangan tubuhnya, bukan kehilangan akalnya, tetapi kehilangan sesuatu yang selama ini diam-diam menjadi pusat hidupnya. Ego. Selama hidup di dunia, manusia membangun identitas tentang dirinya. Ia berkata, "Ini aku. Aku yang memiliki nama. Aku yang memiliki jabatan. Aku yang merasa lebih baik. Aku yang ingin dihormati. Aku yang takut kehilangan. Aku yang ingin diakui." Tanpa disadari,
Seluruh hidup manusia seringkali hanya berputar mengelilingi aku. Dan justru, aku, itulah hijab terbesar antara manusia dan Allah. Fana adalah saat hijab itu mulai runtuh. Pada awalnya proses ini terasa menakutkan. Karena ego tidak pernah mau mati dengan mudah. Ego selalu ingin tetap menjadi pusat. Ia ingin terus dipuji, terus dianggap penting, terus merasa memiliki kendali atas hidup. Namun ketika cahaya Allah mulai memenuhi hati seseorang, perlahan ia mulai melihat kenyataan yang selama ini tersembunyi. Bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Nama yang ia banggakan hanyalah titipan. Harta yang ia kumpulkan bisa hilang kapan saja. Gelar yang ia perjuangkan tidak mampu menyelamatkannya dari kematian. Bahkan tubuh yang ia rawat suatu hari akan kembali menjadi tanah. Dan lebih dalam lagi, ia mulai sadar bahwa bahkan napasnya pun bukan miliknya sendiri. Segalanya berasal dari Allah. Pada titik itulah rasa, aku, mulai retak. Saudaraku, fana sering disebut oleh para arif sebagai kematian sebelum mati. Bukan kematian jasad, tetapi kematian ego. Kematian kesombongan. Kematian identitas palsu yang selama ini membuat manusia merasa terpisah dari Allah. Dan proses itu tidak selalu indah. Kadang fana datang melalui kehancuran hidup. Melalui kehilangan yang mematahkan kesombongan manusia. Melalui ujian yang membuat seseorang sadar betapa lemahnya dirinya. Allah menghancurkan semua yang selama ini dijadikan tempat bergantung, hingga akhirnya seorang hamba hanya memiliki satu sandaran. Allah semata. Ketika fana mulai menyentuh hati seseorang, ia tidak lagi merasa dirinya hebat. Ia tidak lagi sibuk mempertahankan citra dirinya di hadapan manusia. Ia tidak lagi haus dipuji atau takut direndahkan. Karena pusat hidupnya telah berubah. Bukan lagi dirinya, tetapi Allah. Inilah rahasia yang sulit dipahami oleh manusia yang masih hidup dalam ego. Mereka mengira fana berarti kehilangan kehidupan. Padahal justru sebaliknya. Fana adalah awal dari kehidupan yang sejati. Karena selama manusia masih diperbudak oleh egonya, ia belum benar-benar bebas. Ia mudah terluka oleh ucapan manusia. Mudah marah ketika tidak dihargai. Mudah iri melihat orang lain bahagia. Mudah hancur ketika kehilangan sesuatu. Mengapa? Karena egonya terus meminta untuk dipuaskan. Tetapi ketika ego mulai luluh, hati menjadi ringan. Seseorang tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Ia tidak lagi mengejar pengakuan manusia. Ia tidak lagi merasa harus menjadi lebih tinggi dari orang lain. Ia cukup menjadi hamba Allah. Dan itu sudah cukup. Saudaraku, para arif hidup dalam keadaan seperti ini. Mereka tetap berjalan di bumi seperti manusia biasa. Mereka makan, berbicara, bekerja, dan hidup di tengah masyarakat. Tetapi batin mereka telah berubah. Mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Apa yang mereka lakukan karena Allah. Apa yang mereka tinggalkan karena Allah. Mereka tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai jalan menujunya. Itulah sebabnya para kekasih Allah sering terlihat begitu tenang. Karena tidak ada lagi yang perlu mereka pertahankan. Ketika dihina, mereka tidak runtuh. Ketika dipuji, mereka tidak mabuk. Ketika kehilangan dunia, mereka tidak hancur. Karena hati mereka tidak lagi bergantung kepada dunia. Inilah fana yang sejati. Dan saudaraku, fana bukan sekadar pengalaman emosional yang membuat seseorang menangis atau merasa melayang dalam spiritualitas. Banyak orang tertipu oleh rasa-rasa spiritual sesaat lalu mengira dirinya sudah sampai kepada Allah. Padahal fana sejati meninggalkan jejak yang nyata dalam kehidupan seseorang. Ia menjadi lebih rendah hati. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa dirinya kecil. Ia tidak merasa lebih suci dari orang lain. Ia tidak sibuk menghakimi manusia. Karena ia tahu betapa luas rahmat Allah dan betapa lemahnya dirinya sendiri. Ia juga menjadi tenang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada dunia yang fana. Dan yang paling indah, hatinya dipenuhi cinta. Bukan cinta yang sempit, tetapi cinta yang lahir dari Allah. Ia mulai melihat manusia dengan kasih sayang. Bahkan kepada mereka yang pernah melukainya. Karena egonya sudah tidak lagi menjadi pusat.
Ia juga tidak haus pengakuan. Ia tidak peduli apakah manusia melihat amalnya atau tidak. Ia tidak lagi ingin dianggap suci. Bahkan kadang ia menyembunyikan kebaikannya sebagaimana manusia menyembunyikan dosanya. Karena yang ia cari bukan pandangan manusia, tetapi ridha Allah. Saudaraku, fana adalah saat engkau sadar bahwa selama ini dirimu hanyalah bayangan kecil di hadapan cahaya Allah yang begitu agung. Dan anehnya, justru ketika engkau berhenti sibuk mempertahankan dirimu sendiri, disitulah engkau mulai benar-benar mengenal Allah. Karena selama ego masih berdiri tegak, cahaya hakikat sulit masuk ke dalam hati. Maka renungkanlah malam ini, berapa banyak hidupmu habis hanya untuk mempertahankan aku? Berapa banyak luka lahir karena egomu ingin dipuji? Berapa banyak kegelisahan muncul karena dirimu takut kehilangan dunia? Padahal suatu hari nanti semuanya akan pergi. Nama akan dilupakan. Harta akan ditinggalkan. Tubuh akan dikubur. Dan yang tersisa hanyalah hubunganmu dengan Allah. Maka sebelum kematian benar-benar datang, beranilah mati dari egomu sekarang. Karena bagaimana mungkin engkau menemukan Allah, jika engkau masih sibuk mempertahankan akumu sendiri? Saudaraku, setelah seorang hamba melewati perjalanan panjang penghancuran ego, setelah ia melewati fana hingga rasa, aku, perlahan luluh di hadapan Allah, maka terbukalah sebuah rahasia yang lebih agung lagi. Rahasia itu adalah baka. Jika fana adalah lenyapnya dirimu dalam cahaya Allah, maka baka adalah hidupmu kembali, tetapi kali ini bersama Allah. Inilah puncak perjalanan makrifat. Banyak orang mengira perjalanan spiritual berarti meninggalkan dunia sepenuhnya. Mengasingkan diri dari manusia. Menolak kehidupan. Padahal bukan itu tujuan akhirnya. Allah tidak meminta manusia berhenti hidup di dunia. Allah hanya ingin hati manusia tidak lagi diperbudak oleh dunia. Dan itulah baka. Seseorang tetap berjalan di bumi, tetap makan, tetap bekerja, tetap berbicara dengan manusia. Tetapi hatinya telah berubah. Hatinya tidak lagi dimiliki dunia. Ia hidup di bumi, tetapi ruhnya tertambat kepada Allah. Saudaraku, pada tahap ini seseorang mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat dunia hanya dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati yang telah diterangi cahaya Allah. Ia melihat Allah dalam setiap kejadian. Ketika angin berhembus, ia melihat kasih sayang Allah. Ketika hujan turun, ia melihat kelembutan Allah. Bahkan dalam ujian dan kehilangan, ia tetap melihat tangan Allah yang sedang membimbing jiwanya. Karena seluruh alam semesta mulai berbicara tentang dia. Tidak ada lagi kejadian yang terasa sia-sia. Tidak ada lagi rasa kebetulan. Semua terasa hidup. Semua terasa memiliki makna. Dan hati yang telah mencapai baka mulai berjalan dalam kesadaran ilahi yang terus menyala. Pada titik ini hidup berubah menjadi ibadah. Bukan hanya ketika salat. Bukan hanya ketika berzikir. Tetapi dalam setiap gerakan kehidupan. Ketika ia berjalan, langkahnya menjadi ibadah karena ia sadar Allah melihatnya. Ketika ia berbicara, kata-katanya menjadi ibadah karena ia menjaga lisannya demi Allah. Ketika ia tersenyum kepada manusia, senyumnya menjadi ibadah karena hatinya dipenuhi kasih sayang Allah. Bahkan napasnya pun menjadi tasbih yang tidak pernah berhenti. Inilah kehidupan yang dicari oleh para pencinta Tuhan. Kehidupan yang tidak lagi terpecah antara dunia dan akhirat. Karena semuanya telah menyatu dalam kesadaran bahwa hidup sepenuhnya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Saudaraku, para wali Allah hidup dalam keadaan seperti ini. Mereka sering terlihat sederhana di mata manusia. Sebagian dari mereka hanyalah pedagang kecil. Sebagian hanyalah pengembara. Sebagian lagi hidup diam tanpa dikenal dunia. Tetapi hati mereka hidup bersama Allah. Mereka tidak membutuhkan pengakuan manusia karena hati mereka sudah penuh oleh kehadirannya. Mereka tidak sibuk mengejar dunia karena mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih luas daripada seluruh isi dunia. Dan karena itulah para wali memiliki ketenangan yang sulit dipahami oleh manusia biasa. Mereka tidak takut miskin. Karena mereka bersama Allah yang Maha Kaya. Mereka tidak takut sendirian. Karena mereka selalu merasa ditemani oleh Allah yang Maha Dekat. Mereka bahkan tidak takut mati. Karena bagi mereka kematian hanyalah pintu untuk bertemu lebih dekat dengan Dia yang selama ini mereka rindukan.
Inilah kebebasan sejati. Ketika manusia tidak lagi diperbudak oleh rasa takut kepada dunia. Namun saudaraku, jangan salah memahami makrifat. Tujuan makrifat bukan membuat manusia melarikan diri dari kehidupan. Bukan membuat manusia meninggalkan tanggung jawabnya di dunia. Justru makrifat membuat seseorang hidup lebih sadar, lebih lembut, lebih penuh cinta. Ia tetap bekerja, tetapi tidak diperbudak pekerjaan. Ia tetap memiliki harta, tetapi hatinya tidak dimiliki harta. Ia tetap mencintai manusia, tetapi cintanya tidak membuatnya jauh dari Allah. Karena inti dari makrifat bukan meninggalkan dunia secara fisik, melainkan membebaskan hati dari keterikatan yang membuat manusia lupa kepada Allah. Dan ketika seseorang sampai pada keadaan ini, hidupnya berubah menjadi cahaya. Kemanapun ia pergi, ia membawa ketenangan. Ucapannya menenangkan hati. Tatapannya membuat orang merasa damai. Bahkan diamnya terasa penuh makna. Bukan karena dirinya hebat, tetapi karena Allah memantulkan cahayanya melalui hati yang telah bersih. Saudaraku, sekarang coba renungkan seluruh perjalanan yang telah kita lalui bersama malam ini. Kita memulai perjalanan dengan mengetuk pintu rahasia dalam jiwa. Lalu kita masuk mengenali ruh dan nafsu. Kita belajar tentang keheningan hati. Kita melewati malam jiwa yang gelap. Kita mengetuk pintu Allah melalui zikir dan rindu ilahi. Kita menghancurkan ego melalui fana. Dan akhirnya, kita sampai pada baka. Hidup bersama Allah. Lalu pada titik ini engkau akan menyadari satu rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Bahwa perjalanan panjangmu ternyata bukan menuju sesuatu di luar. Bukan menuju tempat yang jauh. Bukan mencari Tuhan yang tersembunyi di langit yang tinggi. Tetapi perjalanan untuk kembali ke rumah yang sejak awal sudah ada di dalam dirimu sendiri. Allah tidak pernah jauh. Dia selalu ada dalam setiap napasmu. Dalam setiap detak jantungmu. Dalam setiap air mata yang jatuh diam-diam di malam hari. Hanya saja selama ini manusia terlalu sibuk melihat keluar hingga lupa masuk ke dalam hatinya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika malam ini ada bagian dari hatimu yang tersentuh, jangan biarkan cahaya itu padam begitu saja. Jagalah ia dengan zikir, dengan taubat, dengan keheningan, dengan kerinduan yang terus hidup kepada Allah. Dan sekarang, tuliskan di kolom komentar satu kalimat sederhana ini. Aku rindu Allah. Biarlah kalimat itu menjadi doa yang naik bersama jutaan kerinduan jiwa-jiwa yang sedang mencari jalan pulang kepadanya. Dan jika engkau merasa kajian ini membawa ketenangan ke dalam hatimu, sebarkanlah cahaya ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Bisa jadi ada jiwa yang sedang gelap, lalu Allah menghadirkan cahaya melalui tanganmu. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan makrifat jiwa ini. Semoga Allah membersihkan hati kita, melembutkan jiwa kita, dan menuntun kita pulang kepadanya dalam keadaan penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.